Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal fungsi eksponen bagian ke-7, yaitu tentang penerapan fungsi eksponen dalam kehidupan. Di video-video sebelumnya, kita sudah belajar ya adik-adik apa itu eksponen, fungsi eksponen, persamaan, dan pertidaksamaan eksponen. Nah, sekarang mari kita simak beberapa penerapan fungsi eksponen di berbagai bidang dalam kehidupan. Mari kita simak contoh yang pertama. Diketahui jumlah penduduk di daerah X pada tahun 2006 berjumlah 2 juta jiwa. Apabila tingkat pertumbuhan penduduk daerah X 2,5% per tahun, berapakah jumlah penduduk pada akhir tahun 2019? Nah, adik-adik, di sini kita menggunakan fungsi pertumbuhan penduduk yang rumusnya seperti ini adik-adik. YT sama dengan Y0 kali 1 tambah R pangkat T. Di mana Y0 itu adalah jumlah penduduk awal, R adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk, T adalah selang waktu, YT adalah jumlah penduduk setelah waktu T. Nah, di sini kalau kita mau menjawab soal ini, kita jabarkan dulu ya apa saja yang diketahui. Jadi, dari soal ini kita tahu bahwa Y0 atau jumlah penduduk awal itu adalah 2 juta jiwa. Ini ya. Kemudian, tingkat pertumbuhan penduduk daerah X 2,5% per tahun. Jadi, R-nya 2,5%. 2,5% itu berarti sama saja dengan 2,5 dibagi 100 ya adik-adik, alias 0,025. Kemudian apalagi yang diketahui dari soal ini ya? Kita tahu bahwa 2 juta jiwa ini itu adalah jumlah penduduk di tahun 2006. Dan pertanyaannya adalah jumlah penduduk pada akhir tahun 2019. Dengan kata lain, kita bisa memperoleh selang waktunya atau T dengan cara, karena ini di akhir 2019 ya, jadi 2019 dikurang 2006. Sehingga diperoleh 13 tahun. Selanjutnya kita cari YT-nya dengan rumus fungsi pertumbuhan penduduk ini ya. Jadi YT sama dengan Y0, Y0-nya kita isi 2 juta, dikali 1 ditambah R-nya adalah 0,025, pangkat T, T-nya adalah 13. Nah, sebelumnya hati-hati ya adik-adik di sini kalau kita menggunakan laju pertumbuhan penduduk yang per tahun, maka selang waktu yang kita gunakan juga harus dalam tahun. Jadi harus sesuai ya, kalau ini tahun, ini juga dalam tahun. Sekarang kita kerjakan ya, jadi 2 juta dikali, ini ditambahin dulu ya adik-adik, jadi 1,025 pangkat 13. Nah, adik-adik 1,025 pangkat 13 perkaliannya berulang ya sebanyak 13 kali. Di sini biasanya dalam menghitung pertumbuhan penduduk, kita boleh menggunakan alat bantu ya adik-adik untuk menghitungnya. Tapi kalau adik-adik mau kerjakan secara manual juga nggak masalah ya adik-adik, sekalian berlatih perkalian. Di sini jawaban akhirnya merupakan pembulatan, yaitu sebesar 2.757.022. Jadi ini pembulatan ya adik-adik, sebenarnya ada koma-komanya. Tapi berhubung ini kan jumlah penduduk ya, jadi kalau namanya penduduk nggak bisa pakai koma ya adik-adik, jadi harus dibulatkan. Maka disimpulkan ya bahwa jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 adalah sebanyak 2.757.022 jiwa. Oke, mari kita lihat contoh berikutnya, masih seputar pertumbuhan penduduk. Jadi pada contoh 1, seandainya pada akhir tahun 2019
jumlah penduduk mencapai 3 juta jiwa, berapakah tingkat pertumbuhan penduduk daerah X? Nah, kita menggunakan rumus yang sama ya adik-adik. Jadi, tadi di contoh 1 diketahui jumlah penduduk di tahun 2016, ya, Y0-nya itu adalah 2 juta. Di sini, jumlah penduduk di akhir tahun 2019 mencapai 3 juta jiwa. Jadi 3 juta jiwa ini adalah YT-nya. Dengan T masih sama ya, dari 2006 sampai 2019, selang waktu 13 tahun. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Berarti yang ditanya adalah R-nya. Nah, adik-adik kita menggunakan rumus yang sama ya, YT sama dengan Y0 kali 1 tambah R pangkat T. Jadi di sini kita isi YT-nya adalah 3 juta sama dengan Y0-nya adalah 2 juta dikali 1 ditambah R, T-nya kita isi 13 sebagai pangkat. Nah, di sini karena kita mau cari R, jadi kita akan pindahkan dulu 2 jutanya. Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 3 juta dibagi 2 juta. Sama dengan 1 ditambah R pangkat 13. Bisa dicoret nolnya, menyisakan 3/2 ya di ruas kiri. Kemudian kita pindahkan pangkat 13-nya ke ruas kiri menjadi akar ya adik-adik. Akar dari 3/2 ya. Jadi kalau pangkat pindah ruas ya jadinya akar pangkat ya adik-adik. Jadi ini akar pangkat 13 dari 3/2 sama dengan 1 ditambah R. Sehingga R itu adalah satunya kalau kita pindahkan menjadi akar pangkat 13 dari 3/2 ya, dicari hasilnya, kemudian dikurang 1. Nah, itulah R-nya atau tingkat pertumbuhan penduduknya. Ini saya teruskan di sini ya adik-adik. Di sini R yang saya dapatkan itu adalah 0,032. Jadi ini pembulatan juga ya adik-adik ya. Di belakang ini masih banyak ya. Nah, adik-adik, baiknya dalam menyajikan tingkat pertumbuhan atau laju pertumbuhan penduduk kita menggunakan persen. Jadi kalau ini kita ubah dalam bentuk persen, caranya kita kalikan dengan 100% ya adik-adik sehingga menjadi 0,032 dikali 100%. Itu hasilnya adalah 3,2%. Sehingga kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, tingkat pertumbuhan penduduk daerah X adalah 3,2%. Jangan lupa adik-adik, per tahun. Jadi harus dituliskan ya, per tahunnya. Kenapa per tahun? Karena tadi selang yang kita gunakan adalah dalam tahun. Jadi untuk R pun harus per tahun ya. Nah, sekarang kita akan lihat penerapan fungsi eksponen di dalam bidang yang lain. Kalau yang ini kan fungsi eksponen diterapkan untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, kita lihat di sini Pak Amos menabung di sebuah bank dengan setoran awal 10 juta rupiah. Ia menerima bunga majemuk dari bank sebesar 15% per tahun. Tentukan besar simpanan Pak Amos dalam jangka waktu 4 tahun. Nah adik-adik, kasus kali ini merupakan kasus berkaitan dengan bunga majemuk ya adik-adik. Jadi di sini kita menggunakan fungsi bunga majemuk, di mana rumusnya adalah MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah B pangkat T. Dengan M0 adalah modal awal atau pokok pinjaman, kemudian B adalah suku bunga majemuk, kemudian T adalah selang waktu atau lamanya transaksi, dan MT itu adalah besar simpanan atau pinjaman setelah waktu T. Di sini kita jabarkan dulu yang diketahui ya adik-adik, berarti 10 juta ini adalah modal awalnya Pak Amos. Kita tuliskan M0 sama dengan 10 juta. Kemudian B, berarti B-nya di sini adalah 15% per tahun ya adik-adik. 15% kita ubah dalam desimal menjadi 0,15 karena dibagi 100 ya adik-adik. Nah sekarang
Untuk selang waktu atau lamanya transaksi berarti T itu dalam jangka waktu 4 tahun. Yang ditanya adalah MT ya adik-adik. Atau besar simpanan Pak Amos dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, mari kita masukkan ke dalam rumus fungsi bunga majemuknya. Jadi MT sama dengan M0, M0-nya adalah 10 juta, dikali 1 ditambah B, B-nya adalah 0,15, pangkat T, T-nya adalah 4. Sekali lagi ini harus sama-sama dalam tahun ya adik-adik. Jadi suku bunganya per tahun, T-nya per tahun. Jadi harus sama gitu. Nah, sekarang kita kerjakan. 1 ditambah 0,15 itu hasilnya adalah 1,15. Pangkat 4. Dan hasil akhirnya itu adalah 17.490.062,50. Ini hasil akhirnya ya adik-adik. Jadi kita simpulkan. Jadi besar simpanan Pak Amos dalam jangka waktu 4 tahun adalah, nah kita tuliskan ini ya adik-adik, 17.490.062,50 rupiah. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kita simak contoh berikutnya masih tentang bunga majemuk. Di sini ada kasus untuk persiapan biaya sekolah anak, Bu Elena menabung di Bank A sebesar 5 juta rupiah. Ia mendapat bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Karena sesuatu hal baru menabung selama 9 bulan, ia terpaksa mengambil semua uang tabungannya tersebut. Berapa besar uang yang diterima Bu Elena? Nah, kita akan menggunakan rumus yang sama. Di sini kita jabarkan dulu yang diketahui ya adik-adik. Jadi ada modal awal yaitu M0. M0-nya berarti 5 juta rupiah. Kemudian di sini ada bunga majemuknya 12% per tahun. 12% berarti kita ubah menjadi 0,12. Kemudian di sini karena sesuatu hal baru menabung selama 9 bulan, ia terpaksa mengambil semua uang tabungan tersebut. Berarti selang waktunya ini adalah 9 bulan. Nah, pertanyaannya, berapa besar uang yang diterima Bu Elena? Maksudnya adalah setelah dia tabung selama 9 bulan tentunya ya. Jadi di sini yang ditanya adalah MT. Adik-adik, di sini kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus MT sama dengan M0 kali 1 tambah B pangkat T. Tapi untuk B dan T itu harus sama ya. Kalau dalam tahun, kalau dalam bulan, berarti harus dalam bulan. Di sini untuk B, B-nya adalah 12%. 12% ini per tahun ya adik-adik. Jadi ini per tahun. Sementara untuk selang waktu atau T itu dia dalam 9 bulan. Jadi kita akan ubah salah satunya sehingga menjadi sama ya adik-adik. B yang diubah ke per bulan atau T yang kita ubah menjadi per tahun. Kalau mungkin kalian mengerjakan dua-duanya dalam tahun dan dalam bulan, nanti kalian bisa bandingkan ya bahwa selisihnya tidak jauh berbeda. Jadi tidak masalah ya menggunakan tahun ataupun bulan. Kita kerjakan yang mudah saja. Jadi di sini kelihatan bahwa yang mudah adalah kita ubah menjadi per bulan. Karena 0,12 per tahun, 1 tahun itu 0,12. Berarti kalau dalam 1 bulan, caranya adalah 0,12 dibagi 12 untuk mendapatkan yang per bulan. 0,12 dibagi 12 hasilnya adalah 0,01. Jadi ini sudah per bulan. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus MT. MT sama dengan M0, M0-nya berarti 5 juta, dikali 1 ditambah B, B-nya itu adalah 0,01, jadi pakai yang per bulan ya adik-adik. T-nya berarti kita masukkan 9, sehingga 5 juta dikali, ini kalau ditambahkan jadi 1,01 pangkat 9. Nah, hasil akhirnya itu merupakan pembulatan, yaitu
5.468.426,36. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa jadi besar uang yang diterima Bu Elena adalah 5.468.426,36 rupiah. Ini adik-adik jawabannya. Jadi di sini dalam bulan, ini pun dalam bulan. Sekarang mari kita simak penerapan fungsi eksponen pada bidang yang lain. Kali ini adik-adik tahu simbol apa ini? Ini adalah simbol untuk radioaktif ya. Nah, jadi ada kasus seperti ini. Suatu zat radioaktif meluruh dengan waktu paruh 20 hari. Agar zat radioaktif hanya tinggal 1/8 saja dari jumlah awalnya, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meluruhkan zat tersebut? Nah, di sini kita menggunakan fungsi peluruhan radioaktif. Di sini agak sedikit berbeda ya adik-adik. Rumusnya adalah NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T besar. Ya, di sini T kecil, ini T besar setengah. Ya, ini T setengah ya bacanya. Nah, kenapa sih di sini setengah? Ya, karena biasanya kalau soal-soal berkaitan dengan peluruhan itu terdapat waktu paruh ya. Jadi makanya ini setengah. Nah, T setengah itu adalah waktu paruh atau biasa juga disebut waktu paro. Jadi waktu yang diperlukan suatu zat untuk meluruh hingga aktivitasnya menjadi setengahnya. Setengah dari aktivitas mula-mula. Nah, untuk N0 sama prinsipnya jumlah zat radioaktif semula atau aktivitas radiasi awal. Kemudian T kecil itu adalah lama waktu peluruhan. Kemudian ini NT. NT itu adalah jumlah zat radioaktif yang tersisa setelah meluruh selama waktu T. Nah, di sini kita jabarkan dulu apa yang diketahui. Dikatakan 20 hari itu adalah waktu paruh dari zat radioaktif tersebut. Jadi T setengahnya ya. Adik-adik ini maksudnya bukan T kali setengah ya, tapi ini merupakan simbol T setengah. Ya, seperti NT, seperti N0. Jadi T setengah itu adalah 20. Kemudian, agar zat radioaktif hanya tinggal 1/8 saja dari jumlah awalnya. Berarti yang diketahui adalah perbandingannya saja ya adik-adik. Perbandingan antara apa nih? Antara NT itu adalah jumlah zat yang tersisa di akhir dengan jumlah zat mula-mula. Jadi 1/8 itu kita bisa tuliskan perbandingan NT banding N0-nya. NT per N0 ya, itu adalah 1/8. Dan yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk meluruhkan zat tersebut. Jadi T yang ditanya. Kita menggunakan rumus yang ada ya. Jadi NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengahnya. Kita ganti dengan waktu paruh jadi 20. Nah, kemudian karena kita mau cari T, jadi kita pindahkan N0 ya. N0-nya kita pindahkan ke sebelah. Karena ini perkalian, berarti jadi pembagian. NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per 20. Nah, NT per N0 itu adalah 1/8. Jadi kita akan ganti NT per N0 ini dengan 1/8. Saya lanjutkan di sini ya adik-adik. Jadi 1/8 sama dengan 1/2 pangkat T per 20. Ini adalah sebuah persamaan eksponen ya adik-adik. Jadi pertama-tama kita samakan dulu basisnya. Ini 1/8 kita bisa buat menjadi 1/2. 1/2 pangkat 3 itu adalah 1/8. Jadi 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat T per 20. Nah, sampai di sini adik-adik, ini karena bilangan pokoknya sama, maka kita bisa seolah-olah kayak dicoret dan kita ambil hanya pangkatnya saja. Oke, jadi saya kerjakan di sini ya adik-adik. 3 sama dengan T per 20. Jadi hanya pangkatnya saja ya yang dikerjakan, karena bilangan pokoknya sudah sama. Selanjutnya, kita pindahkan per 20-nya ke kiri, ke ruas kiri menjadi 3 dikali 20 sama dengan T. Jadi T itu adalah 3 kali 20 itu adalah 60. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa lama waktu
yang dibutuhkan untuk meluruhkan zat tersebut adalah 60 hari. Ini ya jawabannya adik-adik. Kenapa harus dalam hari? Karena di sini waktu paruhnya juga dalam hari ya adik-adik. Kalau waktu paruhnya dalam bulan berarti di sini T kecilnya juga dalam bulan ya adik-adik. Oke, sekarang kita simak contoh terakhir ya, masih berkaitan dengan zat radioaktif. Di sini ada kasus untuk menyembuhkan beberapa bentuk kanker. Para dokter menggunakan iodium radioaktif dengan kode I131. Waktu paro dari I131 adalah 10 hari. Seorang pasien menerima pengobatan 16 mCi yang dibaca milicurie. Milicurie adalah satuan untuk mengukur aktivitas radiasi. Pertanyaannya, berapa banyak I131 tertinggal dalam tubuh pasien setelah 40 hari? Di sini kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T kecil per T besar setengah ya, atau waktu paruh. Nah, jadi kita akan jabarkan apa saja yang diketahui. Di sini ada waktu paruhnya, jadi T setengahnya ada ya, yaitu 10 hari. Kemudian di sini ada jumlah zat radioaktif mula-mula yaitu 16 milicurie. Jadi N0 ya. Kemudian di sini ada lama waktu peluruhan yaitu 40 hari. Pertanyaannya berapa banyak zat yang tertinggal? Berarti yang ditanya adalah NT. Nah, di sini adik-adik kita menggunakan rumus NT sama dengan N0, N0-nya kita langsung ganti ya jadi 16 dikali setengah pangkat T kecil, T kecilnya 40, kemudian waktu paruhnya 10, jadi 40 per 10. Ya, sehingga kalau dikerjakan jadi 16, ini harus dipangkatin dulu ya adik-adik ya, baru dikali dengan 16. Di 16 dikali setengah, 40 per 10 itu adalah pangkat 4. Sama dengan 16. Ini harus dipangkatkan terlebih dahulu, hasilnya adalah 1/16. Nah, 16 per 16 hasilnya adalah 1. Jadi, setelah 40 hari, zat I131 yang tertinggal dalam tubuh pasien adalah sebanyak 1 milicurie. Nah, ini jawabannya ya adik-adik. Nah, adik-adik sampai di sini ya pembahasan soal-soal tentang penerapan fungsi eksponen di berbagai bidang dalam kehidupan. Adik-adik sebenarnya fungsi eksponen itu masih banyak ya ditemukan di bidang-bidang yang lainnya. Tapi saat ini cukup ini saja yang kita pelajari ya adik-adik. Nah, di sini Warung Matematika menyediakan latihan soal. Tenang saja adik-adik, di sini ada 5 soal. Tapi 5 soal ini berkaitan dengan contoh soal yang sudah dipelajari di video ini. Ada 5 soal ya adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Warung Matematika, matematika untuk semua.